Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian baik-baik saja ya. Tentunya kalian harus semangat, karena pada pertemuan hari ini kita akan belajar tentang tema 3, tokoh dan penemuan. Subtema yang ketiga, ayo menjadi penemu. Pembelajaran yang pertama. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Anak-anak, pada pembelajaran kali ini tujuan pembelajaran yang akan kita capai adalah yang pertama, siswa mampu mengidentifikasi ciri-ciri kosakata baku pada teks dengan tepat. Yang kedua, siswa mampu menulis informasi penting dari teks eksplanasi yang dibaca dengan menggunakan kalimat efektif dan kosakata baku dengan mandiri. Yang ketiga, siswa mampu mengidentifikasi perubahan sosial budaya dalam kehidupan masyarakat dalam rangka modernisasi bangsa Indonesia di bidang ekonomi. Yang keempat, tujuan pembelajarannya adalah siswa mampu mempresentasikan perubahan sosial budaya dalam kehidupan masyarakat dalam rangka modernisasi bangsa Indonesia di bidang ekonomi. Yang kelima, siswa mampu mengidentifikasi perbedaan sifat rangkaian listrik sederhana, seri dan paralel dengan tepat. Dan yang terakhir adalah siswa mampu mempresentasikan perbedaan karakteristik rangkaian seri dan paralel dalam bentuk diagram Venn dengan tepat. Nah, anak-anak, pada pertemuan sebelumnya kita telah mempelajari tokoh-tokoh dunia dan penemuannya. Hari ini kita akan belajar dari salah satu tokoh dari Indonesia. Baca dengan teliti teks biografi tentang perjalanan hidup Bapak Habibie berikut ini. Disiplin dan kerja keras awal dari sebuah inovasi yang cemerlang. Profesor Dr. Insinyur Baharudin Yusuf Habibie adalah Presiden ketiga RI yang menjadi kebanggaan bangsa Indonesia. Beliau dilahirkan di Parepare, Sulawesi Selatan, tanggal 25 Juni 1936. Masa kecil Habibie dilalui di Parepare. Sikap hidup disiplin dan kerja keras telah ditunjukkan Habibie sejak anak-anak. Ia memiliki semangat tinggi pada ilmu pengetahuan dan teknologi. Ia melanjutkan SMA di Bandung dan prestasinya selalu menonjol, terutama pada pelajaran IPA dan matematika. Perjuangan keras di perantauan. Didukung oleh kemauan keras untuk belajar, selepas SMA, beliau masuk di ITB, Institut Teknologi Bandung. Kemudian mendapatkan beasiswa untuk melanjutkan kuliah di Jerman, jurusan konstruksi pesawat terbang. Ia bertekad bulat untuk bekerja keras dan harus sukses. Habibie selalu menggunakan musim liburannya dengan bekerja mencari uang untuk membeli buku sebagai pendukung sekolahnya. Tahun 1960, Habibie mendapat gelar Diploma Ing di Jerman dengan nilai sempurna. Ia bekerja di industri kereta api Jerman dan berhasil menemukan cara untuk membuat 1000 wagon kereta api berkekuatan tinggi. Di pagi buta, Habibie harus berjalan kaki cepat ke tempat yang jauh untuk menghemat kebutuhan hidup. Kemudian pulang pada malam hari dan belajar untuk kuliahnya. Tahun 1965, Habibie mendapat gelar Doktor Insinyur dengan nilai sangat sempurna. Habibie, Bapak Teknologi Indonesia.
Tahun 1976, Habibie mendirikan industri pesawat terbang pertama di kawasan Asia Tenggara, yaitu PT Nurtonio dan industri strategis lainnya. Industri binaannya berhasil memproduksi pesawat terbang, helikopter, senjata, amunisi, kapal, tank, panser, water cannon, kendaraan RPPM, kendaraan tempur, dan masih banyak lagi baik untuk keperluan sipil maupun militer. Di tingkat dunia, Habibie terlibat dalam berbagai proyek desain dan konstruksi pesawat terbang seperti Fokker, pesawat angkut militer, jet eksekutif, Airbus, pesawat angkut dengan teknologi mendarat dan lepas landas secara vertikal, CN-235 dan CN-250. Selain itu, Habibie secara tidak langsung ikut terlibat dalam proyek perhitungan dan desain helikopter, pesawat tempur multifungsi, beberapa peluru kendali, dan satelit di tingkat dunia. Nah anak-anak, setelah kalian tadi membaca teks tentang Bapak Habibie, sekarang jawablah pertanyaan berikut dalam buku tugas kalian. Pertanyaan yang pertama, apa topik masalah dari teks tersebut? Pertanyaan yang kedua, apakah teks tersebut adalah jenis teks eksplanasi ilmiah? Jelaskan dan berikan contoh. Pertanyaan yang ketiga, apa pesan yang ingin disampaikan penulis melalui teks tersebut? Nah, kerjakan di buku tugas kalian. Jika sudah selesai, mari kita lihat jawaban kalian. Pertanyaan yang pertama, apa topik masalah dari teks tersebut? Kira-kira jawabannya adalah biografi dari Profesor Dr. Insinyur Baharudin Yusuf Habibie. Dari pertanyaan yang kedua, apakah teks tersebut adalah jenis teks eksplanasi ilmiah? Jelaskan dan berikan contoh. Jawabannya adalah tidak, karena teks tersebut berisi rentetan peristiwa penting seorang tokoh, sedangkan teks eksplanasi ilmiah menjelaskan proses terjadinya suatu peristiwa. Pertanyaan yang ketiga, apa pesan yang ingin disampaikan penulis melalui teks tersebut? Jawabannya, kita diharapkan terinspirasi oleh tokoh Habibie sehingga memiliki disiplin, kerja keras, dan semangat yang tinggi. Nah, dari ketiga pertanyaan tersebut pasti ada yang berbeda, bukan? Nah, nanti jawaban kalian bisa dikirim melalui WA group. Kita akan bahas bersama-sama di sana. Nah, anak-anak, pada pertemuan yang lalu kalian telah membaca teks eksplanasi ilmiah yang berjudul Pensil, si kecil yang amat penting. Dalam teks tersebut terdapat beberapa kata bercetak miring. Kata-kata bercetak miring tersebut merupakan kosakata tidak baku atau kosakata non baku. Kosakata baku adalah kosakata yang penulisannya telah sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia atau yang disebut UEB. Sebaliknya, kosakata yang non baku adalah kosakata yang penulisannya tidak sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Kosakata baku wajib digunakan dalam tulisan atau percakapan pada acara-acara formal. Sedangkan kosakata non baku boleh digunakan dalam bahasa percakapan pada acara non formal seperti saat berbicara kepada teman dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang mari kita cari padanan kata untuk kosakata tidak baku yang terdapat pada teks tersebut. Nah, kita ingat-ingat dulu, inilah teks yang kalian baca pada pembelajaran sebelumnya. Di situ terlihat beberapa kosakata yang bercetak miring. Nah, lalu tuliskan
arti kata tersebut dan temukan padanan kosakata bakunya dalam tabel yang ada di buku kalian. Nah, mari kita bahas kata-kata kosakata non baku tersebut. Yang pertama, gimana sih? Nah, kosakata non baku gimana sih? Artinya adalah kosakata kata tanya untuk menanyakan akibat suatu tindakan. Kosakata bakunya bagaimana? Yang kedua, bikin. Bikin artinya menciptakan sesuatu. Kata bakunya adalah membuat. Yang ketiga, modern. Artinya adalah terbaru atau mutakhir. Kosakata bakunya modern. Di sini hanya perbedaan penulisan. Yang keempat, zaman. Zaman artinya jangka waktu yang panjang atau pendek yang menandai sesuatu. Kata bakunya zaman. Yang kelima, dipakai. Artinya menggunakan sesuatu. Kosakata bakunya adalah penulisannya dipakai. Yang keenam, gampang. Artinya tidak memerlukan banyak tenaga atau pikiran dalam mengerjakan. Kosakata bakunya adalah mudah. Yang ketujuh, terus. Terus artinya waktu yang akan datang. Kosakata bakunya adalah kemudian. 8. Dibikin. Arti katanya menciptakan sesuatu. Kosakata bakunya dibuat. 9. Mengembangkan. Berarti membuat sesuatu menjadi lebih sempurna. Kosakata bakunya mengembangkan. 10. Buat. Artinya kata depan untuk menyatakan bagi. Kosakata bakunya untuk. 11. Hancurkan. Berarti menjadikan sesuatu benda berukuran lebih kecil. Kosakata bakunya menghancurkan. 12. Sama. Adalah kata penghubung untuk menerangkan cara. Kosakata bakunya dengan. 13. Banget. Berarti sungguh-sungguh. Kosakata bakunya sangat. 14. Kalau nggak ada. Artinya tidak ada. Kosakata baku jika tidak ada. 15. Bakal. Berarti menyatakan sesuatu yang hendak terjadi. Kosakata bakunya akan. 16. Waktu lagi. Artinya waktu yang pendek. Kosakata bakunya saat. 17. Gak bisa bikin. Berarti tidak bisa menciptakan atau membuat sesuatu. Kosakata bakunya tidak bisa membuat. Nah, anak-anak, Pak Habibie dengan penemuannya telah memberikan manfaat yang cukup besar terhadap dunia transportasi, khususnya pada transportasi udara. Bagaimana pengaruh alat transportasi terhadap kehidupan ekonomi masyarakat Indonesia? Nah, anak-anak, amati proses distribusi dalam kegiatan ekonomi berikut ini. Cermati gambar tersebut, lalu diskusikan pertanyaan berikut. Yang pertama, bagaimana pengaruh alat transportasi modern terhadap penyebaran barang-barang hasil produksi pertanian, perikanan, dan industri? Berikan beberapa contohnya. Yang kedua, apa yang akan terjadi pada kehidupan masyarakat jika tidak terdapat beragam alat transportasi modern seperti pesawat terbang, kapal laut, kereta api, dan truk kargo? Tuliskan hasilnya pada diagram berikut. Jawabannya, beragam hasil produksi dari pertanian, contohnya adalah beras, buah-buahan, dan sayuran.
hasil perikanan ada berbagai jenis ikan, udang. Dari hasil industri ada kendaraan, pakaian, handphone, dan lain-lain. Jika ada alat transportasi, bagaimana kira-kira kehidupan masyarakatnya? Masyarakat akan mudah memperoleh barang-barang hasil produksi tersebut. Lalu bagaimana jika tidak ada alat transportasi? Maka kehidupan masyarakatnya adalah masyarakat akan sulit memperoleh barang-barang hasil produksi tersebut. Nah, tugas kalian nanti dikerjakan setelah pembelajaran ini adalah amati kehidupan ekonomi di lingkungan sekitar sekolahmu maupun sekitar rumahmu. Buatlah cerita proses perjalanan satu benda yang dijual di lingkungan sekitar sekolah, yaitu dari benda tersebut dihasilkan, disebarkan hingga sampai kepada dirimu. Ceritamu dapat dalam bentuk tulisan atau gambar. Buatlah dengan jelas, rapi, dan menarik. Nah, pada pertemuan sebelumnya kalian telah membuat rangkaian seri dan paralel. Amati dan temukan persamaan dan perbedaannya, lalu kamu tuliskan dalam diagram Venn berikut ini. Rangkaian seri disusun dengan cara bersambung atau sejajar. Aliran listrik berada dalam satu aliran kabel. Contohnya adalah lampu senter. Sedangkan rangkaian paralel disusun berderet. Jika satu komponen rusak, komponen lainnya masih tetap berfungsi. Contohnya adalah lampu pengatur lalu lintas. Kemudian persamaan dari kedua rangkaian tersebut adalah jenis-jenis rangkaian yang dipakai untuk menyambungkan dua ataupun lebih komponen listrik sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh. Nah, anak-anak, tadi kita telah belajar apa saja? Yang pertama, kita tadi belajar dari teks cerita Pak Habibie, belajar tentang kosakata baku dan kosakata non baku, belajar tentang pengaruh alat transportasi terhadap barang-barang hasil produksi, dan yang terakhir adalah belajar tentang persamaan dan perbedaan rangkaian seri dan paralel. Anak-anak, kita telah sampai pada akhir pembelajaran. Pesan dari Pak Guru, tekun, kerja keras, dan pantang menyerah adalah modal utama untuk menjadi seorang penemu. Sebelum mengakhiri pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.